Semua yang nonton dulu, gue akan panggil dengan panggilan gengs. Jadi kalau yang nonton bedul adalah bedul gengs, begengs ya. Ini aku seneng banget, soalnya mau lebaran, jentik nyamuk banyak, kutu air banyak. Jadi aku nggak perlu nyari, aku nggak perlu beli, aku tinggal santai-santai di rumah, masih makan ikan. Aduh, hidup itu indah banget ya. Gengs, waduh, hari ini bahaya gengs. Enak banget dipanggilnya. Waduh, ini sebelumnya gue mohon maaf dulu nih, karena gue belum ada panggilan buat temen-temen. Jadi gue panggil gengs saja ya, karena menurut gue panggilan itu belum ada ya yang ngasih. Ya udahlah, buat penonton bedul, semua yang nonton bedul, gue akan panggil dengan panggilan gengs. Jadi kalau yang nonton bedul adalah bedul gengs, begengs ya. Gue lagi, aduh ini gue nggak ngerti ya. Sepertinya lagi diberi cobaan lah. Menurut gue cobaan lah, bukan ujian ya. Ujian cobaan bedanya apa sih? Ya ini, entahlah apalah. Pokoknya ini bikin aku greget. Lihat nih, ini gue lagi di posisi di ember-ember. Nah, ikan gue pada begini, coba itu. Nah, dan ini posisi badannya tuh pada buluk ya. Itu dia, aduh. Gue tuh kenapa ya, kalau musim hujan, air terlalu dingin, akhirnya ikan gue pada begini semua. Jadi ini pas banget menurut gue. Maksud gue ini pas banget. Gue bisa ngasih hal yang positif buat teman-teman. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena sebenarnya kalau main ikan itu benar-benar harus dilihat tipografinya, waduh, apa ya, geografinya. Maksud gue, lu tinggal di mana gitu. Nah ini kebetulan gue tinggal di Bojonggede. Bojonggede itu kalau hujannya gede dan hujannya lebat, itu malam dingin banget, serius, airnya dingin banget. Bahkan pagi-pagi itu airnya masih dingin. Jadi kalau mandi pagi tuh nggak enak, bukan nggak enak ya, terlalu dingin gitu tuh, sampai nusuk-nusuk tulang. Biasanya gue kalau lagi musim hujan gitu, gue mandinya agak siang gitu ya, walaupun agak bau-bau dikit. Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana dong kalau di Bojonggede atau di daerah-daerah puncak gue nggak bisa melihara ikan dong? Sebenarnya kalau melihara ikan cupang itu agak riskan ya kalau di daerah-daerah dingin. Tapi sebenarnya ada caranya. Ini kayak musim kayak gini nih, gue agak pusing ya, karena gimana caranya air gue harus tetap hangat. Tapi kalau nggak hangat bagaimana? Ini dia. Gue akan mencoba dengan menggunakan ini, karena biasanya sebenarnya gini, saat air lagi posisinya lagi dingin, itu kan biasanya metabolisme atau keadaan tubuh ikan itu lagi nggak enak, ya kan? Nah, gimana caranya kita minimal membantu agar ikan itu tetap enak? Gimana caranya? Ya minimal kita bikin osmoregulasinya tetap berjalan lancar, jadi dia nggak ada bermasalah dengan kondisi air yang keluar dan masuk di dalam tubuhnya gitu. Jadi menurut gue ini cocok lah buat membantu dia. Kita akan lihat nanti, gue nggak ngerti ya apakah akan berjalan baik atau tidak. Tapi yang namanya usaha, gue akan melakukan usaha sebaik mungkin untuk ikan gue agar tetap indah dilihat mata. Ya semoga kamu tetap sehat ya. Nah, ya udah nih, gue tinggal ngasih tabur-taburin gini aja nih. Semoga efektif ya. Gue juga sebenarnya belum pernah nih kondisi kayak gini, karena gue biasanya kan main di Depok. Di Depok itu airnya selalu hangat loh. Nggak pernah air di Depok itu dingin banget kayak gini, maksud gue. Jadi ya udah,
buat pelajaran juga sih sebenarnya. Mungkin gue akan melakukan hal apa aja yang terbaik buat ikan gue gitu kan. Salah satunya gue akan mencoba ini. Tapi gue nggak tahu nih ya gengs, apakah akan berhasil atau malah ikan gue akan mati. Gue nggak tahu. Nanti gue akan update, mungkin gue akan update di IG gue. Jadi teman-teman bisa lihat IG gue hasilnya seperti apa. Apakah hasilnya akan bagus? Mungkin kalau bagus teman-teman bisa ngikutin ya. Kalau nggak bagus jangan diikutin. Ya, gue lagi nabur-naburin garam. Garamnya nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting asin lah. Gimana ya? Sorry nih, gue biasanya kalau lagi kerja biasanya bisa multitasking, cuman kali ini agak susah juga gue ngoceh sambil naburin dengan komposisi yang tepat. Asik, nggak jelas banget. Nah setelah ini gue akan ngasih unjuk permasalahan berikutnya pada pemain ikan itu kan adalah pakan ya. Pasti gue yakin semua pemain ikan bermasalah dengan pakan. Bermasalah dalam artian susah nyari pakan gitu kan. Gue ada satu cara untuk mendapatkan pakan yang alami tapi nggak ribet, yaitu adalah jentik nyamuk. Menurut gue jentik nyamuk itu adalah pakan yang bisa jadi pakan alternatif. Menurut gue itu bukan pakan gimana ya, menurut gue itu bisa jadi alternatif kita untuk memberikan pakan hidup. Karena menurut gue dengan memberikan jentik nyamuk, ikan kan sehat dan cara mendapatkan juga mudah. Banyak orang bilang susah dapetin jentik nyamuk. Siapa bilang? Gue dengan mudah banget loh mendapatkan jentik nyamuk. Gimana caranya? Tunggu sebentar, gue harus menyelesaikan ngasih makan ini dulu ya. Ngasih garam. Nanti habis gue kasih garam selesai, baru kita ngomongin pakan yang sangat kita tunggu-tunggu. Sudahlah, juga nggak ngerti mau ngomong apa. Yang penting durasi aku terpenuhi. Lanjut lagi nih, gue mau ngasih unjuk bahwa sebenarnya bikin jentik nyamuk itu paling gampang. Bahkan air didiemin aja juga banyak jentik nyamuk. Tuh ya kan, ada jentik nyamuk ya kan. Gue ngasih unjuk bahwa ini ada lah ya. Tuh ada lah. Iya dong, masa nggak ada sih. Cuman jangan khawatir. Pertanyaan yang paling mendasar adalah gimana caranya kita bikin jentik nyamuk itu banyak. Masalahnya kalau bikin jentik nyamuk itu, gimana caranya nyamuk mau datang ke tempat air yang kita sediakan? Kan itu pertanyaan mendasarnya. Tapi nggak semua orang bisa menjawabnya kan. Nah oleh karena itu, cara paling gampang adalah kita datengin sarang nyamuknya. Karena kalau kita mau bikin jentik nyamuk tapi nggak punya nyamuk, itu PR yang sangat besar. Jadi bagaimana caranya? Ya udah, kita datengin pusat-pusat nyamuk, yaitu kebun. Nah, paham ya? Ini kan kebun. Terus gimana sih? Kalau nyamuk tuh gimana sih karakternya? Nah itu tuh yang harus kita tahu. Karena kebanyakan kita nggak tahu karakter hewannya, tapi kita mau nernak hewannya. Gimana mau tahu? Contoh misalkan kita mau Pevita Pierce, tapi kita nggak tahu kesukaannya Pevita Pierce apa. Gimana Pevita Pierce mau dekat sama kita? Jadi kita harus tahu dulu kesukaannya dia apa. Ini dia. Gua akan kasih tahu. Ililit. Nah, lihat ya. Nggak ada apa-apa ya. Kosong ya, kosong. Nah, gue mau ngasih unjuk. Gue lagi bikin prakarya. Prakaryanya itu apa? Ini seperti gue bikin kayak got lah. Nah, got itu kan sebenarnya kalau teman-teman lihat got itu banyak jentik nyamuknya. Ada beberapa got yang banyak jentik nyamuknya. Coba perhatiin. Got yang seperti apa yang banyak jentik nyamuknya? Adalah got yang bisa menarik nyamuk kawin di situ. Yaitu adalah got yang banyak kotorannya. Makanya gue cemplungin kotoran. Nah, di sini ada kotoran ayam.
gue masukin kantong plastik, gue masukin sampai airnya hitam begini, hitam banget. Nah nanti nyamuknya akan terbang-terbang. Nah mungkin di satu sisi teman-teman lihat, oh Bang Bedul itu nggak ada apa-apanya, nggak ada jentik nyamuknya, nggak ada nyamuknya. Siapa bilang? Nih gue kasih unjuk yang di sini dulu aja nih. Di sini aja udah ada jentik nyamuknya. Tuh. Ada kan? Ini gue ngasih unjuk yang kelihatan aja dulu ya. Ada ya jentik nyamuknya ya. Nah, ini apa? Ini adalah tutupan. Di mana-mana nyamuk itu demen tempat yang redup-redup, demen tempat yang remang-remang. Makanya orang yang sering di tempat remang-remang adalah nyamuk, karena banyak gangguin wanita-wanita. Apa sih nggak jelas? Oke, lanjut ya. Jadi pertama kalian harus nyediain tempatnya yang enak. Yang kedua, kalian buat biar supaya nyamuk itu main di bawahnya. Gimana ya namanya? Sebenarnya macam-macam sih. Ada yang kalau gue nutupin pakai gini ya. Kemarin juga gue tutupin pakai itu tuh, jala. Aduh, kepala gue kejedot lagi. Sakit deh. Nah itu gue pakai jala itu gue tutupin. Nanti nyamuknya banyak. Habis itu ya udah gue diemin aja. Nanti bakal jadi nyamuk. Nah sekarang kalian jangan kaget ya apa yang akan terjadi. Aceh. Ya banyak telur nyamuk. Lihat teman-teman, gengs, apa yang terjadi? Kalian pasti belum pernah lihat kan? Mungkin ada yang udah pernah lihat, mungkin ada yang belum pernah lihat. Ini adalah telur nyamuk, dan di situ ada jentik nyamuk, dan di sana banyak nyamuk lagi pada kawin. Terbukti ya. Jadi teman-teman ya berusaha lah. Kalau gue pakai ini nih, pakai kolom terpal. Tapi mungkin kalau teman-teman gak punya kolom terpal, kalau teman-teman punya kontainer nih, kontainernya dia nih, bisa pakai kontainer. Yang penting agak ketutup sepoi-sepoi gini lah. Tuh ya, ditutupin apa di pojok-pojokan kebun lah. Nah tuh lihat ya, tuh telurnya, nyamuknya banyak. Telur nyamuknya banyak tuh, telur nyamuknya. Nah ini jangan salah fokus ya. Ntar teman-teman ngeliat, wih ada kutu air. Pasti penasaran caranya kan? Gimana caranya bikin kutu air? Nanti dulu. Enak aja mau buru-buru. Nyamuknya aja dulu, jentik nyamuknya aja dulu. Kutu airnya mah nanti. Nanti kamu kalau aku kasih tahu nggak nontonin aku lagi. No, ada kutu air ya. Halah, kamu pasti mau kutu air ini. Nah, ini kutu airnya belum merah ya. Ini kutu airnya merah, cuman belum banyak. Jadi dia nggak berembik, nggak apa sih namanya, nggak ngumpul gitu. Ini masih kayak misah-misah gitu. Cuman ya, gua udah semi berhasil lah. Gua nanti akan ngasih unjuk gimana caranya bikin kutu air. Konsep rumahan. Jadi teman-teman bisa cuman pakai ember, cuman pakai apa ya, tempat-tempat yang kecil, tapi teman-teman bisa bikin kutu air. Tapi nantilah gua ngasih unjuk jentik nyamuk dulu aja ya. Karena kalau teman-teman hobiis itu kan demennya melihara cupang-cupang yang gede. Nah, cupang-cupang gede itu kan makannya kan jentik nyamuk. Jadi yang mudah-mudah aja dulu lah. Ini gampang banget. Jadi tinggal pakein air, pakein ayam. Apaan aja sih sebenarnya. Pokoknya yang penting bikin air itu keruh lah. Ada juga yang pakai kulit pisang, ada yang pakai sayur, tau nggak? Sayur-sayuran yang dari pasar tuh, yang sisa-sisaan tuh, cemplungin aja semuanya. Tapi jangan sayur yang mateng ya, sayur yang belum dimasak. Gitu. Nah itu ya. Jadi ini cara bikin jentik nyamuk. Kamu pasti pengen kan? Nah gitu. Tapi yang kutu air dulu. Aku punya kutu air. Tuh, ini kutu air hasil dari Bojonggede. Ahai, ini aku seneng banget. Soalnya mau lebaran, jentik nyamuk banyak, kutu air banyak. Jadi aku nggak perlu nyari, aku nggak perlu beli. Aku tinggal santai-santai di rumah, masih makan ikan. Aduh, hidup itu indah banget. Aduh. Cuman ya begitu tadi.
ada sedikit kendala dari apa tadi, air ya. Gue berdoa biar supaya musim hujan ini, gue nggak tahu ini udah bulan Mei tapi masih musim hujan ya. Gue berdoa biar supaya musim hujan ini cepat selesai, jadi gue bisa punya ikan yang indah-indah lah. Gue udah lama banget nih nggak punya ikan cupang yang bagus, dan ini gue udah baru mulai lagi ternak cupang yang seketap sergambrau. Mungkin juga nanti gue akan kasih unjuk, jadi tetap pantangin waktu senggang bedul.